Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah khotbah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, khususnya dalam mata kuliah praktik homiletika yang diampu oleh yang terkasih dosen Dr. Johan Nikogara MA. Khotbah saya pada saat ini diambil dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18 di sini berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbicara mengenai masa depan adalah berbicara tentang rahasia. Sebagai manusia yang berdosa, tentunya kita tidak tahu bagaimana masa depan kita atau bagaimana proses kita menuju kepada masa depan. Berbicara tentang masa depan, pastinya setiap manusia menginginkan masa depan yang lebih baik. Pastinya akan berpikir bahwa kita mengingini hidup yang bahagia bersama dengan pasangan atau keluarga kita nanti, atau hidup berkecukupan atau dikatakan terpenuhi. Pastinya hal yang demikian yang sangatlah kita dambakan. Dan pastinya untuk mencapai semuanya itu, kita akan banyak mengalami rintangan atau tantangan hidup, mulai dari yang biasa-biasa saja yang mampu kita lalui, sampai yang cobaan yang seakan-akan yang membuat kita tak mampu untuk melaluinya. Kadangkala dalam kita menghadapi persoalan yang ada, ya secara syukur-syukur jika ada yang mau membantu kita. Kadangkala pastinya lebih banyak orang yang mau menutup diri dengan setiap persoalan yang kita alami. Terkadang dalam proses mencapai masa depan, karena terlalu banyaknya persoalan yang ada, banyak dari kita sudah tidak lagi memiliki semangat hidup. Seperti halnya kita sekarang sebagai mahasiswa, tidak mudah bagi kita semua untuk mencapai masa depan yang gemilang dan yang lebih baik. Pastinya kita akan melewati rintangan dan tantangan, entah itu tugas-tugas yang diberikan, masalah keuangan, atau masalah percintaan. Kadangkala akan membuat kita tidak mampu untuk menjalaninya, dan bahkan ada yang sampai tidak melanjutkan lagi studi. Dan banyak juga disebabkan oleh pergaulan buruk. Ya, kadang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang lebih memilih hal-hal yang menyenangkan atau yang nyaman bagi dirinya sendiri, meskipun buruk di mata orang lain, ketimbang mau berjuang atau melalui proses yang panjang atau penuh tantangan dalam mencapai masa depan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, memang kita sebagai manusia berdosa, kita memiliki keterbatasan, bahkan tak mampu untuk melalui proses perjalanan hidup. Namun, saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita mengingini masa depan yang lebih baik dan gemilang terjadi dalam hidup kita, maka serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia Tuhan kita, dan bersemangat dan bertekunlah dan penuhilah diri kita masing-masing dengan tekad di dalam Tuhan, dan berharaplah terus kepadanya untuk memampukan kita melewati rintangan dan cobaan menuju masa depan kita. Maka Ia pastinya akan bekerja dan berproses dalam diri dan kehidupan kita menuju masa depan yang lebih baik. Karena seperti ada yang tertulis dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melewati perjalanan kehidupan masing-masing kita, bahkan seperti halnya kita sebagai mahasiswa sampai sekarang ini
atau sampai di titik ini, semua bukan karena kuat dan hebatnya masing-masing kita, tetapi kita yakini semuanya bisa terjadi dan terlewati oleh karena campur tangan Tuhan yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Ia takkan membiarkan kita sendiri. Ia akan senantiasa menolong kita lewat keluarga atau orang terdekat atau orang baik yang dititipkan Tuhan untuk senantiasa menolong kita. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa menaruh harapan kita kepada Dia Tuhan yang mampu merancangkan masa depan yang lebih baik lagi dalam kehidupan setiap orang yang yakin dan percaya dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang dan selamanya. Amin.